Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Seconegoro. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah udah ketemu lagi di hari Jumat dengan Bincang Gizi. Hari ini edisi tanggal 12 Mei 2023. Kembali lagi saya Wahyu Pramitasari membersamai Sobat Sehat selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa di studio saya nggak sendiri Bincang Gizi. Kali ini saya ditemani oleh Bapak dan Mas yang biasanya saya ditemani cewek-cewek, sekarang sama cowok-cowok. Beliau adalah dari tim Tagana Kabupaten Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo ya. Selamat pagi Pak Tabah dan Mas Galih. Oke. Ya. Selama 1 jam ke depan nanti kita akan berbicara ngulik-ngulik tentang penyelenggaraan dapur darurat pada saat bencana. Jadi beda banget kalau misalnya mau dibandingin sama dapurnya instalasi gizi gitu ya. Nah, kalau yang mau penasaran boleh banget nanti tetap gabung sama kita. Boleh kirim-kirim pertanyaan di nomor WA 087875436544 dan tetap harus stay tune di Sonogoro FM 107,3. Kalau teman-teman ada yang belum follow, tetap aku saranin ya, info update follow di Instagramnya @gizi_sonegoro dan RSUD Wonosobo. Nah, gitulah ya openingnya, kita break sebentar, nanti kita akan kembali untuk lebih berbincang hangat dengan narasumber hari ini. Oke, kembali lagi di Bincang Gizi Sonogoro FM 107,3. Seperti tadi yang udah disampaikan ini, kita kedatangan tamu dari tim Tagana Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo. Kayaknya masih asing ya, saya sendiri juga masih asing nih sama yang namanya Tagana. Kita kenalan dulu, yang sebelah saya ini namanya adalah Pak Tabah Wahyono dan yang sebelah sana Mas Rista Galih. Pak, cerita dulu tentang Tagana. Singkatan atau apa nih? Terus Tagana ini beroperasi atau kegiatannya seperti apa? Nah, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Untuk Tagana itu Taruna Siaga Bencana. Taruna Siaga Bencana. Walaupun saya sudah tua tapi tetap Taruna Siaga Bencana. Berarti diharapkan tetap awet muda. Iya, tetap semangatnya tetap semangat muda. Tagana sendiri itu di bawah naungan Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial, kalau kita di Kabupaten Wonosobo itu berarti di bawah naungan Dinas Sosial. Kalau di bawah naungan Dinas Sosial artinya terikat dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial atau gimana? Ya, kita itu Tagana, saya perjelas Tagana itu relawan. Relawan Dinas Sosial yang membidangi di dalam kebencanaan. Oh gitu. Ya. Tapi tidak lepas dari itu, kalau memang Dinas Sosial membutuhkan kita, apapun kita siap yang masih dalam kapasitas itu memang milik Dinas Sosial. Artinya kalau dalam bencana artinya semua aspek yang harus yang harus disiapkan untuk mengkondisikan kondisi itu menjadi baik, maksudnya. Ya, dalam semua hal. Ya. Ini kalau dalam kebencanaan Tagana itu memang tupoksi utama itu di pendirian DU, dapur umum. Oh ya, pendirian dapur umum. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Tagana itu bisa masuk ke rescue, bisa ke logistik, bisa ke shelter, LDP juga bisa masuk. LDP singkatan apa tuh? LDP itu psikososial itu, layanan dukungan sosial. Oh gitu. Oh, berarti banyak ya Pak ya. Berarti dia enggak mengikat pada satu kegiatan yang hanya itu aja, tapi bisa kalau sampai bicara tentang rescue berarti kayak nyambung ke Basarnas gitu ya. Tapi dalam tanda kutip itu sesuai kemampuan. Kalau kita mampu di rescue siap, tapi perlu
garis bawahi tupoksi utama itu memang DU. Pendirian dapur Iya. umum. Nah, ya. Berarti tupoksi utama dari Tagana adalah pendirian DU atau dapur umum. Kalau kita bicara dapur, dapur itu kan adalah sebuah tempat di mana dia bisa menyimpan bahan makanan ya, bukan menyimpan yang lain. Menyimpan bahan makanan, menyelenggarakan sampai si bahan makanan ini diolah dan siap didistribusikan dan layak konsumsi. Ya. Kan gitu ya, Pak ya. Yang namanya dapur umum kondisi darurat, yang namanya darurat itu kan sesuatu yang tidak terencana, sesuatu yang tidak bisa artinya ya namanya darurat. Ya, Ya. namanya juga darurat ya Mbak ya. Ya. Darurat itu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang tidak enak bisa jadi enak, yang tidak layak bisa jadi layak. Itu karena darurat. Nah, begitu juga di dapur umum darurat. Dapur umum darurat. Dapur umum darurat itu bisa berdiri di tenda-tenda, bisa di bangunan-bangunan juga bisa. Nah, pokoknya apa yang fasilitas kita bisa manfaatkan, kita manfaatkan. Ada kriteria khusus nggak? Nah, itu jelas ada Mbak. Jadi kalau pendirian DU darurat itu tempatnya satu, itu jelas harus aman dari apa musibah yang sedang terjadi itu. Misal gunung meletus, itu tempatnya juga harus radius aman dari gunung itu terjadi. Kalau banjir itu juga kira-kira daerah situ itu aman dari banjir enggak? Tidak mungkin toh kalau kita mendirikan DU tapi DU-nya malah kebanjiran. Itu lucu, Mbak. Kalau tadi Mas Galih nyerempet nih, kalau di wilayah gunung berapi di radius aman. Kalau yang banjir itu di wilayah seperti apa? Sama, yang radiusnya kan udah ditentukan nih sama BPD. Oh gitu. Kalau luapan sungai misalkan kan titik radiusnya desa ini, kita harus desa sebelahnya. Nggak boleh di zona merah istilahnya. Oh gitu. Kita harus aman dari bencana itu sendiri. Yang kedua, akses mobil harus sampai supaya pendistribusiannya itu mudah. Berarti tadi aman, tempatnya aman dulu gitu ya. Terus terakses oleh mobil. Kalau motor nggak bisa nih? Kalau mobil pasti motor sampai ke Nggak, rumahnya maksudnya- motor nggak maksudnya bisa. kalau motor tuh nggak bisa. Nggak bisa. Oh gitu. Berarti harus roda 4. Harus roda 4. Terus Satu lagi Air, mata air. Ada sumber air di situ, entah pam, entah itu mata air itu sendiri itu harus nggak ada. nggak bisa. harus ada. Harus Kalau ada. nggak ada itu Pernah nggak menemukan tempat yang nggak bisa terakses air bersih? Artinya harus bawa gas sendiri gitu. ya kalau itu ya harus Belum ada pernah sih. air seandainya terjadi itu harus ada Tangki yang masuk. Karena apa? Itu terkait dengan sanitasi, MCK dan sebagainya. Tuh kan udah bicara sanitasi kan. Nanti standarnya lebih jauh lagi Lebih ya Pak jauh ya. lagi. Ada lagi nggak persyaratannya? Berarti aman dari kemungkinan bencananya, Ya. kemudian terjangkau oleh kendaraan roda 4, Iya. kemudian akses air bersih gitu Iya. ya. Memang itu tiga itu sudah harus terpenuhi semua syarat tempat. persyaratan itu. Itu secara kriteria. Ya. Sekarang kalau kita setelah ada tempat yang mengoperasionalkan ini siapa? Kami. Ada timnya sendiri, ya tim Tagana, Tagana. Ya, Iya. atau melibatkan orang luar? itu kalau kita Tagana memang harus ya kita tupoksi di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga melibatkan orang relawan lain. Kalau bisa juga pengungsi yang sudah stabil, kita juga bisa minta Manfaatkan? bantuan, bukan manfaatkan, Bukan, tapi salah ya. bisa kita mintai bantuan untuk apa? Itu juga untuk bisa jadi trauma healing. Karena apa? Mereka bisa melupakan apa yang tadi terjadi, itu kan bisa. Tapi itu syaratnya si pengungsi itu sudah stabil, ya stabil. Terus apa namanya Pak? Ada lagi nggak
jumlah, atau kan saya pernah nih lihat misalnya kayak Badan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan pelatihan dapur umum kayak gitu kan. Nah, orang-orang yang pernah mendapat pelatihan tersebut apakah terrecord di Tagana yang sewaktu-waktu bisa diikutkan, atau mereka gimana nih fungsi dari orang-orang yang pernah mendapatkan pelatihan seperti itu? Kalau itu beda ya Mbak, kalau Beda. orang yang pernah pelatihan dengan instansi itu mungkin buat penambahan skill-skill mereka aja. Oh gitu. Kalau kita ada project mungkin mereka bisa gabung tapi tidak ada rekrut khusus. Oh, berarti yang menyelenggarakan ini tim Tagana sendiri. Tagana, jumlahnya banyak. Kalau di Wonosobo itu jumlahnya 43. Kalau di Wonosobo sendiri 43. 43 itu cowok-cowok semua. enggak, ada ceweknya. Ada ceweknya. Ini soalnya saya bener-bener asing loh Pak. Kemarin itu dapat info Tagana gitu. Mas Dika pernah nggak? Belum ya kan? Berarti kayaknya perkenalannya lebih banyak lagi. Bagaimana nih? Pertanyaan lagi nggak? Gitu. Jadi tapi tupoksi utama di pendirian dan penyelenggaraan dapur umum bencana ya, dapur umum darurat untuk bencana. Oke. Saya mau ice breaking sebentar sambil ini agak nggak panas kepala, masih ngebayangin yang belum nyambung antara dapur saya, dapur instalasi gizi sama dapurnya Pak Tabah yang dapur darurat. Nanti jadi biar ngomongnya agak nyambung. Oke, kita break sebentar. Tetap di Sonogoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Sonogoro 107,3 FM. Masih berbicara tentang dapur umum darurat pada kondisi bencana. Ini udah agak dingin nih ya. Tadi agak memanas karena saya agak-agak bingung mau tanya tentang perdapuran, tapi perdapuran antara instalasi gizi rumah sakit sama perdapurannya Pak Tabah gitu kan. Kenapa Pak? Tadi kan kalau kita saya mau tanya area nih. Berarti ini hanya berlaku untuk wilayah Wonosobo ya? Tagana punyanya Dinsos Wonosobo ya hanya untuk Wonosobo? Enggak. Oh enggak gitu. Jadi gini, kita memang harus rekom dari instansi terkait ya. Kalau bencana itu di Kabupaten Wonosobo, kita lepas. Mesti enggak usah pakai rekom langsung. Oh gitu. Tapi kalau sudah lain kabupaten itu kita harus rekom dari kepala dinas. Kita Untuk berangkat harus rekom kepala dinas sosial kabupaten. Kalau sudah luar pulau, luar provinsi itu harus rekom dari dinas sosial provinsi Jawa Tengah. oh begitu, karena Tagana punyanya dinas sosial Iya. gitu. Berarti tidak terikat hanya wilayah Wonosobo. Enggak. Saling bahu membahu Yes. gitu. Oke. Ya itulah tentang Tagana. Sekarang Tagananya stop dulu. Sekarang kita bicara tentang dapur. Nanti kalau saya ngomongnya perdapuran Pak Tabah udah ketawa lagi kan ya. Mas Gale, kalau kita bicara dapur itu kan berarti ada bahannya, iya kan? Kalau dapur instalasi gizi rumah sakit jelas bahannya udah disiapkan, udah direncanakan, hitungannya persis jelas gitu ya. Kalau perhitungan bahan makanan atau persiapan logistik untuk penyelenggaraan dapur darurat gimana? Iya. Jadi kalau di dapur darurat, tanggap darurat lah. Saat bencana itu ada 2 kategori, Pak. Kalau fase pertama, hari pertama sampai 3 hari itu biasanya kita masak seadanya. Ada mie ya mie, yang penting orang itu kenyang dulu. Nah gitu. Oke, kalau yang penting orang itu kenyang dulu untuk mempertahankan gizinya. Yang penting makan dulu. Makan dulu udah. Oke. Nanti setelah itu ada fase 2 baru kita udah tahu nih data-data penyintasnya. Ada apa aja bahan yang masuk gitu. Ya, bahan apa aja yang masuk, terus yang harus kita beri makan itu siapa saja, itu kan udah lengkap nih datanya, itu baru kita bisa mengotak-atik di situ, Mbak. Mas, tadi kalau jenengan bicara ada waktu 1 sampai 3 hari itu
pendirian dapur umum itu punya tempo nggak? Ini tak bikin dapur kalau misalnya kondisinya kurang memungkinkan untuk berapa hari gitu? Atau begitu ada bencana langsung berdiri apa gimana? Iya, kalau ada bencana udah menimbulkan pengungsi, itu kita otomatis Menimbulkan apa? Pengungsi. Oh ya, agak jelas dikit Mas ini itu kita otomatis mendirikan dapur umum. Oh gitu, berarti nggak ada tempo apa gimana? Cuma kalau sekiranya ini panjang gitu, udah ada pengungsi harus ditampung, didirikan. Gitu. Kalau panjang dan enggaknya nanti kan tergantung evaluasi perkembangan tiap harinya, Mbak. Oh gitu. Lah ini kalau tadi Mas Gale cerita di hari 1 sampai 3 itu seadanya bahan makanan yang ada. Iya. Kalau di luar itu berarti udah bisa melakukan rekapitulasi barang-barang apa aja yang masuk gitu. Iya, betul. Detailnya nih Mas, coba cerita sistem kan satu ini berapa shift gitu kalau pas kondisi kayak gitu? Apa orang dari pagi sampai pagi lagi apa gimana? Enggak, kita biasanya 2 sampai 3 shift. 2 sampai 3 shift. Iya, gantian. Itu yang diolah ya makan pagi, siang, sore. Iya, pagi, siang, sore. Oh gitu. Yang dimasak apa aja Mas? Biasanya nih. Kalau hari pertama itu biasanya kita mie instan. Karena yang datang pasti itu, yang cepet-cepet telur, ya apa adanya itu. Gitu. Jadi kalau setelah semuanya terkondisikan stabil, baru ada nasi, ada lauk pauknya, ada sarden, ada daging. Itu yang sering kayak sarden ya, saya kalau Sarden, melihat ya. yang kalengan gitu ya Pak ya. Kalau kami kan menyediakannya yang di Dincos adanya sarden itu enggak, yang kalengan itu. Oh gitu. Mas, itu kan makanan ya. Kalau untuk distribusi cairan, dalam hal ini minuman gitu ya. Kalau pas bencana gimana? Itu Apa di pos tenda udah ada galonnya sendiri? Iya gitu. Udah ada. Water jug kayak gitu. Jadinya water jug berarti mengolah dulu dong. Iya, kita Gimana? ada yang aqua kayak gini. Air mineral Air gitu mineral. kan. Ya. Ada yang Dikedipin mata loh tau. ada yang kalau untuk kami water jug itu biasanya di tenda-tenda. Sekali kegiatan berapa orang nih Mas? Tergantung kebutuhan. Kalau Tergantungnya gimana? kalau Pertimbangannya itu berapa orang yang kita kasih makan. Pertimbangannya gitu. Berapa banyak bahan yang kita olah. Kalau sejauh ini yang pernah pengalaman gitu 10. sekali kegiatan 10. Banyak ya kalau 10. Itu yang dimasak sampai berapa? Terakhir itu di Basarnas itu yang dimasak hanya 250 porsi. Di mana itu? Waktu ada kejadian di mana nih Mas? Laka air di Sayangan kemarin. Oh, Jadi kita nggak ngasih makan sama pengungsi tapi rescuernya oh gitu. Sampai lama kah? 2 hari. Kalau kayak gitu ya berdiri dapur di situ. Iya. Hmm. Kalau diminta dari Basarnas itu kan ranahnya udah Basarnas. Oh, Kalau pencarian. ini. Terus pendistribusiannya nih. Kalau pendistribusiannya itu kalau yang seru, kalau kita bicara yang tadi yang laka air itu kan ada seru pencari yang sudah sampai sana. Itu kita bungkus pakai kertas minyak. Pakai kertas minyak. Kalau yang memungkinkan untuk di pos ya kita prasmanan di situ. Oke. Jadi ada 2 metode. Kalau yang misalnya ada pengungsi di tenda gitu biasanya pakai apa? Bungkus. Tetap bungkus. Iya. Soalnya kalau prasmanan belum Boleh. sampai terakhir udah habis dulu. Udah habis duluan, nah itu tertibnya itu. Berarti kalau yang biasa makan banyak kayak Mas Dika nggak bisa nih, mau ngambil 2 nggak boleh kan ya? Yang lain nanti enggak Nggak dapat. Mas, kalau dapur darurat itu apakah hanya pernah nggak menyelenggarakan makan di dapur darurat di luar yang instan gitu? Harus apakah memang harus instan gitu ya? Enggak, kita enggak instan. Banyak yang instan malah. Enggak, maksudnya banyak yang instan ya? Ya kayak mie instan. Kalau gitu. kalau yang awal iya banyak instan, tapi kalau udah berjalan itu kita enggak pernah Enggak, instan malah nggak pernah. Malah nggak pernah instan. Berarti sampai ke penyelenggaraan bumbu. Iya, Ada yang memasok, ada. yang mengerjakan. Iya, Kalau kayak gitu ada laporannya juga. ada. Oh, Nah, pengeluaran masuk dari mana itu kita laporkan semua. oke. Pernah
kalau di kondisi seperti itu yang catatan menjadi evaluasi kesulitan atau tingkat yang perlu butuh effort sendiri apa Mas? Kalau kayak saya itu kan di instalasi gizi kan sudah tertata ya. Kalau kayak jenengan itu kan perlu sesuatu yang apa-apa mendadak, apa-apa perlu gitu kan disiapkan lebih gitu. Ada nggak pengalaman atau buat warning sendiri nih kalau kayak gitu, catatannya apa nih? Kalau saat kayak gitu itu biasanya kesulitannya kita di gas. Kalau udah itu gasnya sulit biasanya di gas. Gasnya itu enggak dikasih juga apa? Ya dikasih. Kita beli. Oh beli sendiri? Beli. Yang beli dari tim Tagananya? Ya. Tergantung kasusnya juga itu, tergantung backupnya kita. Ya udah. Cerita coba satu kejadian persiapan nih dari Tagana kalau misalnya ada bencana atau diminta untuk siaga dengan dapur daruratnya nih. Oh iya. Jadi ya saya tuh kayak masih melompat-lompat loh karena keteraturan saya di keseharian saya ya Pak ya di dapur gitu kan teratur banget nih. Jadi membayangkan dari kalau ini buat sobat sehat ya, kalau di instalasi gizi penyelenggaraan makan itu kan tertata dari proses perencanaan itu kan tergantung ke jumlah pasien. Kemudian itu akan diorderkan bahan makanan ada kering, ada basah gitu kan ya Mas. Kemudian akan ada proses penyimpanan sementara, ada proses persiapan bahan makanan, ada proses pengolahan, ada proses pemorsian dan distribusi. Itu kalau di rumah sakit kan kayak gitu. Iya. Saya yakin yang namanya di dapur umum bencana pun urutannya seperti itu, sama. Cuma membayangkan karena belum punya cerita gitu ya. Jadi gini, tahapannya sama, persis. Tahapannya itu sama. Cuman kalau di tanggap darurat awal saya katakan tadi kan kita belum punya banyak stok nih di gudang dan logistik kan belum bantuan belum banyak yang masuk. Itu kita biasanya mie instan. Tapi kalau lepas dari 3 hari kita sama persis seperti yang dilakukan oleh dapur gizi seperti ada itu. Perencanaan untuk berapa porsi kita masak apa, dagingnya ini mau sekarang lauknya apa, sayurnya apa supaya tercukupi semuanya dan sesuai sama kebutuhan yang akan direncanakan berapa orang. Nggak ada sisa terlalu banyak. Gitu. Mau menambahkan? Oke. Untuk kayak gitu ini karena kita masak, kita mengolah itu tergantung kebutuhan. Kita kan masak dasarnya asesmen loh. Jadi itu perkelompokan asesmen juga ada. Balita berapa, lansia berapa, ibu hamil berapa, orang yang biasa itu berapa. Maksudnya kita juga ada perkelompokan. Bagus ya, berarti kan sama ya, ada pengelompokan sasaran gitu kan ya. Kalau di rumah sakit itu ada pasien diet sama non diet, di penyelenggaraan dapur umum ada pasien ada balita, dewasa dan lansia. Itu diselenggarakan sendiri. Beda jenisnya. Iya. Dimasak sendiri. Lah, kalau dimasak sendiri itu yang dimasak sak mut-mute pada hari itu atau karena udah ada bahan yang masuk ini sebelumnya udah direncanakan dulu besok mau ini gitu. Iya. Ini briefing timnya gimana? Tiap malam kita briefing. Jadi kita malam briefing besok mau masak apa, ada bahannya apa saja. Kalau tidak ada kita beli. Tapi kembali lagi tadi Mas Galih yang bilang itu setelah keadaan sudah stabil gitu. Tapi kalau awal kita memang apa adanya, ada sawi ya kita masak sawi, ada mie instan ya kita masak mie instan. Yang penting si penyintas itu ya pengungsi itu yang penting sudah bisa makan, memenuhi kebutuhan primernya dulu gitu. Kalau tentang yang lain-lain kalau stabil. Oke, itu material. Kalau alat nih, alat yang digunakan itu Tagana punya sendiri. Sudah punya sendiri semua, tapi yang belum mobil betul memang belum punya.
Saya pernah dengar tentang dapur umum portable ya, Pak ya. Bahas nanti aja ya. Oh. Jadi ini masih sobat sehat, ini benar-benar sesuatu yang baru. Saya sendiri juga harus belajar untuk membaca dulu tentang penyelenggaraan dapur umum darurat saat bencana, karena memang sesuatu yang berbeda dan yang harus diulik-ulik. Jadinya tadi masih pakai kode-kode juga, ini mau ngomongin apa gitu kan ya Pak ya. Kita break sebentar untuk nanti lanjut, tetap di Cenegoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Cenegoro FM 107,3, masih dengan tim Tagana Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo bersama Pak Taba dan Mas Galih. Tadi di waktu break itu untuk menyambung obrolan, karena ternyata wilayah kekuasaan kita sama, adalah tentang dapur gitu ya Pak ya. Yang satunya dapur rumah sakit, satunya dapur bencana gitu kan. Agak ngerinya itu dapurnya dapur bencana. Sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan kan gitu. Kalau dapurnya rumah sakit harus ada, diharapkan ada di sebuah institusi rumah sakit. Bedanya itu. Tapi beliau orang yang sangat diharapkan. Kalau nggak ada orang-orang seperti dia dan mengandalkan saya, kayaknya nggak bisa juga gitu. Aduh Pak, tadi kalau dari uraian tadi Pak Taba sama Mas Galih nih, kan tadi kan cerita nih kalau di pengungsi itu kan tim Tagananya sendiri itu kan ternyata punya kerja yang terstruktur, dari proses perencanaan, dari proses melihat ketersediaan gudang, kemudian melakukan asesmen atau pengkajian ke pengungsi. Itu sistem pembagian tugasnya gimana? Jadi sistem pembagian tugas itu kita ada tim masing-masing. Kalau yang asesmen itu wilayahnya LDP. LDP singkatan dari adalah layanan dukungan psikososial. Karena itu nanti hasil asesmen kan digunakan untuk banyak hal. Satu untuk menu, dua untuk orang yang berkebutuhan khusus, bisa dipindahkan dan lain-lain. Untuk perubahan bentuk tenda itu kan itu dari LDP. Itu LDP itu. Terus kalau udah itu kita bagi tim. Yang satu tim logistik udah dia di gudang terus. Keluar masuknya barang, keluar masuknya bahan makanan itu beliau. Termasuk administrasinya? Iya, keluar masuknya barang itu beliau. Terus dari tim masak juga sendiri. Tim DU-nya itu sendiri. Yang masak sendiri? Masak sendiri. Tim nasi juga sendiri. Tim apa Mas? Nasi. Oh gitu ya? Pengadangan itu. Oh. Ya, itu beliau juga sendiri. Jadi setiap malam kita briefing, kita melakukan perencanaan untuk menu besok. Kita 3 kali itu mau masak apa saja, kebutuhannya berapa. Itu dari tim DU itu nanti menyampaikan ke logistik, kita butuh ini ada nggak. Mas, kalau di Tagananya sendiri setiap orang tuh menguasai semua yang harus dikerjakan. Misalnya harus bisa logistik, harus bisa peradangan tadi. Sobat Sehat, peradangan itu adalah bahasa Wonosobo dalam rangka untuk membuat olahan makanan pokok gitu ya. Jadinya adang nasi kayak gitu. Soalnya gini, ternyata tadi kita cerita kalau dari Tagana sendiri ternyata yang dibuat adalah nasi, hanya nasi ya. Maksudnya untuk makanan pokoknya Nasi. hanya nasi gitu. Jadi memang jenisnya jelas adalah adang gitu, ngukus nasi gitu. Beda kalau sama rumah sakit gitu kan ya. Untuk petugas yang di makanan pokok itu membuatnya adalah dari yang nasi, dari yang tim. Bubur nasi ada yang untuk biasa, ada bubur nasi diet, bubur saring kayak gitu. Jadi kalau untuk tim Tagana pada saat bencana hanya khusus nasi gitu ya Mas. Dan bisa semua, harus bisa semua. Harus. Itu rolling, muter. Rolling. Atau pada saat bencana, wes kamu tugasnya ini, yang satu ini gitu. Biasanya gitu. Iya, kalau supaya enggak rancu. Selama sepanjang pendirian dapur umum. Iya. Paling diganti di tengah-tengah, misalkan ada diperkirakan 1 bulan misalkan. Dia setelah 15 hari, nanti satunya setelah 15 hari lagi gitu. Berarti untuk yang koordinatornya. Kalau pelakunya sih biasanya rolling. Oh gitu. Berarti kayak Mas Galih sama Pak Tabah pintar masak nih.
Bisa. Atau Bisa. hanya cemplung-cemplung gitu? Enggak. Oh enggak, langsung bilang enggak berarti enak ya. Bisa kita uji nanti lain kali. Mas, kalau ini ada bantuan masuk nih, logistik masuk, itu yang melakukan pencatatan itu Tagananya atau ada tim sendiri? Kolaborasi biasanya dari BPBD penyelenggaranya. PMI, BPBD, Tagana itu bisa bareng karena kita juga antisipasi kalau dari Tagana semua itu ya, nanti kurang efektif, kurang bagus gitu. ya. Nanti kalau kolaborasi itu kan bisa saling bertanggung jawab semua masih dari masing-masing. Tapi di pendirian dan pengolahan Tagana ya? Ya. Ya, berarti harus banyak-banyak belajar. Mas, tadi kan kalau kita bicara assessment, kita mengkaji berarti dari tim LDP itu kan menemukan ada kelompok sasaran khusus. Iya. Ya kalau orang sehat mah mau dikasih apa aja manut ya, apalagi kondisi darurat. Tapi kalau ada kondisi khusus misalnya balita atau lansia itu disendirikan. Iya, kalau orang berkebutuhan khusus gitu biasanya kalau lansia misalkan kita tendanya nanti kita geser ke yang deket sama MCK-nya supaya Aksesnya lebih mudah. lebih mudah. Ini untuk makanannya maksud saya Makanannya iya. disendirikan. Kalau yang alergi misalkan orang tua udah nggak boleh makan misalkan kita nggak ngasih itu, nanti kita tulis di itu. Oh gitu. Iya. Ditulisnya di nasi bungkus Iya, itu apa iya. gimana Nanti nih? boxnya sendiri. Balita misalkan Heeh. ada 50 balita. Ini boxnya sendiri nanti. Ini untuk Anissa misalkan. Ini untuk Gale. Anissa di tenda mana Tenda gitu? mana, iya. Oh sampai segitunya ya? Iya, supaya enggak. Enggak. Jadi bayangan saya itu kalau kayak gitu tuh crowded banget loh. Jadi karena memang kondisi darurat, strukturnya enggak serinci yang tadi Mas Gale Ya, ceritakan. makanya saya sampaikan kalau kondisi udah stabil, kita bisa melakukan itu. Kalau Gitu. awal Heeh. itu kita nggak bisa melakukan itu. Mas, kalau buat balita nih, yang udah biasanya masak apa? Kalau buat balita itu biasanya kayak nasi, nanti ditambahin Nugget. nugget gitu. Kayak gitu. Dia- Kalau makanan instan itu bayi ada ya? Ada tambahan itu yang MPASI. Termasuk ini wadahnya. Enggak, kalau wadahnya kita tetap itu pakai apa? Kalau kita juga kalau yang tadi Mas Gale bilang itu kita ada itu loh manci kecil ya, Tapi enggak banyak. enggak banyak. Untuk bayi maksudnya. Ada kita juga kan di dinas sosial juga ada apa ya mangkuk kayak plastik itu loh, itu kecil itu memang untuk menyeduh MPASI atau apa itu ada. Berarti kalau misalnya tidak menggunakan alat yang disposable, ada proses pencucian. Ya itu ada. Itu yang melakukan Ya kita. Tagana sendiri. Iya. Jadi tidak menggunakan. Tapi karena pakai nasi karena pakai bungkusan ya. Kecuali kalau alat-alat di luar itu. Pak Tabah, saya mau tanya nih tentang ini. Saya tuh pernah membaca tentang dapur umum portable. Ya. Ya, itu maksudnya gimana? Dapur umum portable itu biasanya modifikasi mobil dibuat dapur umum, dikasih kompor, kasih sekarang kasih kulkas, kasih wastafel dan lain-lain. Itu untuk mempermudah apa? Karena kita kalau di lapangan itu selagi tadi Mas Gale kan bilang tempat dapur umum darurat didirikan itu akses mobil harus masuk. Nah, itu salah satunya ya mobil portable itu juga bisa membantu. Gitu. Nah, tapi kita Kabupaten Wonosobo memang belum punya. Belum ada. Biasanya berarti dapur umum portable ini mobil gitu maksudnya? Ya, Mobil. biasanya mobil. Biasanya mobil. Hanya dapurnya ya, bukan untuk logistik dan lain-lain Enggak. ya. Nah, tapi itu pun ya tetap dibantu dengan kalau fungsinya banyak itu harus dibantu dengan dapur umum biasa. Karena itu biasanya hanya untuk goreng menggoreng. Nah, kalau untuk membuat nasi tetap
tetap di bawah. Tetap di bawah. Nggak mungkin bisa di atas karena kita sekali masak per adangan itu biasanya 25 kilo. Per adangan. Itu 25 kilo banyak. Kondisi bencana besar. Ya itu tergantung ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita Mas Kali tadi bilang 300 orang itu paling tidak kan kita harus segitu. Gitu. Oke, jadi apa namanya ya? Ada banyak kesamaan dan ada beberapa perbedaan, tapi intinya penyelenggaraan dapur ini tujuannya sama, dia mengubah bahan makanan menjadi makanan yang layak makan, layak saji. Tapi yang perlu diperhatikan adalah prosesnya, proses penyelenggaraannya, proses persiapannya itu memang punya sistem sendiri gitu kan, yang cukup berbeda ya, walaupun di dalamnya ada kesamaan gitu kan. Proses yang berbeda itu proses kondisi. Karena kalau terkait kondisi. Kalau dapur milik jenengan, karena dapur milik rumah sakit rumah sakit itu karena sudah direncanakan. Ini pasien ini jumlahnya gini dan bahan makanan bahan sudah ada semua. Dan punya siklus. Punya siklus. Kalau kita kan enggak kayak gitu. Paling kita beli kalau kita buat ini kok enggak ada, itu kita beli. Tetap beli. Contohnya apa, Pak? Contoh, kalau kita butuh daging, butuh ikan, itu kita juga harus memenuhi gizi itu. Kalau jenengan beli itu dapat itu kan sumbangan gitu ya? Gitu. Yang belanja tim Tagananya sendiri. Yang belanja itu bisa kita, bisa yang lain juga bisa, karena kita lebih asik itu kita cuman bawa tulisan saya butuh ini. Gitu. Kalau dari tim kita itu biasanya malah cuma saya butuh ini, bisa mengadakan enggak? Bisa, silahkan, yang penting kita sudah dibelikan, sudah ada. Berarti intinya ya, ini info baru buat saya. Berarti kalau yang sepanjang yang diketahui, kalau misalnya di dapur umum darurat bencana itu hanya menyelenggarakan makan seadanya sesuai dengan bantuan yang masuk, itu salah. Salah ya Pak ya? Ya enggak salah, tapi kurang pas. Berarti kan salah, harus ada yang informasi yang ditambahkan. Karena ternyata dari penyelenggara dapur umum itu sendiri juga punya tanggung jawab untuk melakukan variasi lah variasi belanja gitu kan. Gitu kan ya. Kita pagi sudah lauk ini, siang ini, malam ini, harus ganti-ganti, dan dari hari ke hari kita usahakan beda variasi. Nah, mungkin sekarang daging ayam, besok mungkin bisa lele, besok lagi telur, besok lagi apa gitu. Pak, kalau misalnya ya kan karena diperbolehkan untuk belanja, untuk pemenuhan kebutuhan. Sementara ada juga barang yang masuk yang mungkin itu saja. Kan kebanyakan barang masuk itu kan instan, karena harapannya kan tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Pernah nggak ternyata setelah dinyatakan kondisi membaik dan dapur darurat itu selesai masih ada sisa logistik? Pernah. Sudah. Terus malah itu 1 bulan itu. Itu gimana? Tapi mohon maaf, ini bukan di Wonosobo. Oh gitu. Itu bukan di Wonosobo. Artinya kalau ada kondisi seperti itu ya kan nggak apa-apa ya, namanya kondisi darurat. Kemudian sisa barang yang masih tersegel itu yang belum terdistribusi sejauh ini, atau SPO-nya harus dikemanain tuh, atau digunakan untuk apa? Kalau yang sudah itu kemarin di Selok Ramadan itu kita bagi ke warga. Oh begitu. Ke yang itu ke penerima manfaatnya itu. Ke mantan pengungsi? Itu bukan pengungsi. Bukan. Korban kan kemarin di Selok Ramadan. Oh yang itu kan makanan ada yang masih lebih, itu kita bagi. Gitu. Ada nggak Pak
cerita atau pengalaman yang unik. Yang namanya unik itu kan mesti lebih diingat daripada yang biasa-biasa aja selama penyelenggaraan dapur umum darurat bencana. Pak Tabah sendiri, Mas Galih sendiri kan mesti punya pengalaman sendiri-sendiri kan? Siapa dulu nih? Yang tua dulu lah ya. Masa yang muda-muda mau melangkahi yang senior gitu kan? Untuk saya pengalamannya itu sudah pernah. Mungkin ini ujian kesabaran karena kita dulu di salah satu musibah itu Di Wonosobo. Di Wonosobo, kalau ini di Wonosobo itu kita sudah masak capek-capek dan dalam satu tenda itu ada satu kali tidak dimakan sama sekali. Karena? Nah, entar ini ya yang jadi yang bagi kami itu tidak dimakan. Nah, kita telusuri kenapa tidak dimakan dan. Nah, alhasil itu dari pengungsi itu ada yang lapor ke DU. Mohon maaf itu bukan karena kita tidak suka dengan makanannya, tidak cocok dengan makanannya, tapi karena itu kita lagi protes. Lah, protes kepada siapa? Protes kepada tanda kutip ada yang diprotesin ada gitu yang lah ya. diprotesin, kok ndak kesini, ndak jenguk ke sini, ndak ngurusi kita, gitu loh. Nah, yuk kita Protesnya mau kok makan. iya, gitu. tapi dalam satu waktu makan. Satu kali makan Satu yuk, kelompok. Oh gitu. Satu ibaratnya bisa dikatakan satu RT lah gitu ya. Nah, satu tenda gitu. Kenapa ndak dimakan? Mohon maaf, kita ndak bla 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 bla, tapi kita lagi protes karena kenapa kita ndak ditengokin, kenapa kita ndak diurusin. Nah, tapi setelah itu kita beri kasih masukan apa yuk, kalau jenengan ndak makan itu ruginya di jenengan semua. Kalau hanya karena itu, sampaikan kepada ketua relawan di sini, nanti bisa kasih masukan pada orang yang Anda tuju itu, dari kelompok yang Anda tuju itu. Nah, yuk kita bilang gitu, mereka mau makan walaupun sudah telat. Oke. Mas Galih, kalau Mas Galih tentang penyelenggaraan makannya nih di dapur darurat punya pengalaman apa? Kalau yang selalu saya ingat itu pernah kita mau masak. Malam kita dimintain bantuan masak, paginya belum ada apa-apa. Sampai kita ke lapangan, itu nggak ada yang dimasak. Tapi dapurnya udah berdiri. Sudah berdiri. Yang diriin? Kami. Cuman bahan makanannya kan nggak dari kami nih. Karena Logistik belum masuk. Ya dimintain tolong, dimintain tolong untuk backup suatu pencarian lah. Sampai jam 9 belum ada apa-apa. Kan kita bingung. Mau masak apa? Ternyata selang 30 menitan itu datang teman-teman relawan. Itu langsung ada yang nyari telur, ada yang nyari beras, itu, ada yang nyari sayuran, itu baru kita bisa ada yang nyari bumbu-bumbuan. Nah, itu yang paling terkesan bagi saya. Jadi apa ya, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin gitu loh. Pagi itu kita mau masak belum ada apa-apa sama sekali. Itu kalau nyambung cerita itu relawan beli sendiri gitu, dapat enggak minta bantuan. Ada yang minta telur dari Pak Haji, ada yang minta. Oh gitu. Ya, gitu. Berarti yang terkesan adalah solidnya itu. Solidnya ya, kebersamaannya itu ya untuk bisa mencapai tujuan yang sama gitu kan. Oke. Ada nggak, mau kita udah sesi terakhir nih Pak Tabah atau Mas Galih mau menyampaikan satu kesimpulan cret terkait dengan Tagana atau terkait dengan tupoksi khususnya tentang penyelenggaraan dapur darurat nih, agar masyarakat tuh tahu. Ada nggak yang mau kita garis bawahi di bincang hari ini? Oke, terima kasih. Untuk Tagana sendiri itu gimana ya? Yang penting masyarakat itu harus sadar dengan bencana. Karena apa? Kita harus siap selamat ya. Walaupun ketika terjadi apa-apa itu memang Wonosobo luar biasa. Entah itu dari relawan mana saja itu kita angkat topi lah. Maksudnya apa? Dari semua komponen itu
untuk Wonosobo relawannya sangat Menyatu. solid, sangat menyatu. Nah, dan dari kami Tagana juga siap kalau terjadi apa-apa, siap membantu sebisa mungkin, sebisa kami. Tapi untuk masyarakat juga harus siap untuk selamat. Dalam arti siap untuk selamat itu harus sadar dengan Kondisi. bencana, sadar dengan kondisi di lingkungan kita sendiri, di lingkungan kita semua. Artinya harus sama-sama survive ya Pak ya? Iya, harus sama-sama. Gitu. Mas Galeh? Cukup. Oke. Oke Sobat Sehat Sionegoro, obrolan kita hari ini terkait dengan dapur umum darurat bencana. Kalau kita bicara tentang dapur, tujuannya adalah sama tadi, mengubah dari bahan makanan mentah menjadi matang untuk layak saji. Kemudian jangan dikira tidak mempunyai struktur jelas, ternyata ada pembagian tugas yang jelas dan ada identifikasi untuk sasaran yang akan diberikan dari hasil proses olahan dapur darurat itu, gitu ya. Jadi tadi kalau pesannya Pak Tabah, kita semua harus sama-sama survive. Kondisi sehat, apalagi kondisi nggak sehat, kondisi baik, apalagi kondisi nggak baik, gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 1 jam. Saya Wahyu Pramitasari, Pak Tabah Wahyono dan Mas Rista Galih pamit. Mohon maaf atas kekurangan. Kami undur diri. Ketemu lagi di episode Bincang Gizi berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.